For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nisa Mutmainah Al-Jundi dengan NIM 22150500026. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tafsir tarbawi, yaitu tentang konsep pendidikan menurut Quran Surat An-Nahl ayat 125 sampai 128. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaifin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Jika kamu membalas, balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah Nabi Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Janganlah bersedih terhadap kekufuran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan yang berbuat kebaikan. Penjelasan penafsiran 3 kitab tafsir. Yang pertama, Tafsir Jalalain. Menurut Tafsir Jalalain, Quran Surat An-Nahl ayat 125 sampai 128, konsep pendidikan mencakup beberapa hal penting. Yang pertama, dakwah dengan hikmah. Pendidikan harus disampaikan dengan hikmah, pelajaran yang baik, dan debat yang bijaksana. Ini mengajarkan pentingnya pendekatan yang bijak dan penuh kasih sayang dalam penyampaian ilmu. Yang kedua, menggunakan argumentasi yang baik. Pendidik juga mengajarkan untuk menggunakan argumentasi yang rasional dan lembut, serta berdebat dengan cara yang baik saat menghadapi perbedaan pendapat. Yang ketiga, kesabaran dan tawakal. Pendidikan mengajarkan untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan dan tetap bertawakal kepada Allah dalam proses belajar dan dalam kehidupan. Yang keempat, keteguhan dalam keimanan. Pendidikan harus memperkuat keimanan dan ketakwaan dalam diri peserta didik, serta mengajarkan untuk tetap teguh pada prinsip dan yakin kepada pertolongan Allah. Secara keseluruhan, konsep pendidikan dalam ayat-ayat ini adalah pendidikan yang mengedepankan hikmah, kesabaran, argumentasi yang baik, dan keimanan, serta selalu bertawakal kepada Allah dalam proses pembelajaran. Yang kedua, Tafsir Al-Misbah. Menurut Tafsir Al-Misbah, Quran Surat An-Nahl ayat 125 sampai 128, konsep pendidikan mencakup beberapa hal penting.
Yang pertama, dakwah dengan hikmah. Pendidikan harus disampaikan dengan cara yang bijaksana, penuh kasih sayang, dan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Pendekatan yang lembut dan bijaksana lebih efektif dalam mengajar. Yang kedua, argumentasi yang baik. Pendidikan harus mengajarkan cara berdialog dan berdebat secara rasional, dengan argumentasi yang baik dan konstruktif serta menghormati perbedaan pendapat. Yang ketiga, kesabaran dan tawakal. Pendidikan mengajarkan pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian hidup dan belajar serta tawakal kepada Allah setelah berusaha. Yang keempat, keteguhan dalam keimanan. Pendidikan juga harus memperkuat iman dan ketakwaan, mengajarkan keteguhan hati dalam mengikuti prinsip hidup yang sesuai dengan ajaran Allah. Secara keseluruhan, pendidikan menurut tafsir ini menekankan pada hikmah, kesabaran, argumentasi yang baik, dan penguatan iman dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, tafsir Ibnu Katsir. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Quran Surat An-Nahl ayat 125-128, konsep pendidikan mencakup beberapa prinsip utama. Yang pertama, dakwah dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Pendidikan harus dilakukan dengan hikmah, yaitu kebijaksanaan, serta dengan nasihat yang baik dan cara yang bijaksana agar dapat diterima dengan mudah oleh peserta didik. Yang kedua, menggunakan argumentasi yang baik. Jika menghadapi perbedaan pendapat atau penolakan, pendidikan harus menggunakan argumentasi yang baik, yakni dengan cara yang rasional, lemah lembut, dan tidak memaksakan. Yang ketiga, kesabaran dalam menghadapi ujian. Pendidikan harus mengajarkan kesabaran dalam menghadapi kesulitan, serta mengingatkan untuk tetap bertawakal kepada Allah setelah berusaha. Yang keempat, keteguhan dalam keimanan. Pendidikan juga memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar individu tetap teguh dan yakin dalam menghadapi ujian hidup. Secara keseluruhan, tafsir Ibnu Katsir menekankan bahwa pendidikan harus dilakukan dengan hikmah, argumentasi yang baik, kesabaran, dan memperkuat keimanan dalam menghadapi tantangan hidup. Selanjutnya, relasi atau hubungan Quran Surat An-Nahl ayat 125-128 dengan pendidikan. Secara keseluruhan adalah memberikan landasan penting dalam metode pengajaran, pendidikan karakter, dan pendekatan komunikasi yang humanis. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya mengajar dengan hikmah atau kebijaksanaan, nasihat yang baik, dan kesabaran, serta membentuk pribadi yang bertakwa dan berbuat baik. Semuanya merupakan pilar dalam membangun sistem pendidikan yang beradab, efektif, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want